Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sumira, di persamaan garis lurus bagian yang pertama, yang merupakan materi matematika kelas 8 semester 1. Materi ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Dari kompetensi dasar tersebut dirumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK sebagai berikut. 34.1 membedakan persamaan yang merupakan persamaan garis lurus. 34.2 menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y suatu persamaan garis lurus. Dan 441 menyajikan masalah kontekstual ke bentuk persamaan garis lurus. Dari indikator pencapaian kompetensi tersebut dirumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik dapat 1. Membedakan persamaan yang merupakan persamaan garis lurus dengan benar dan penuh tanggung jawab. 2. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y suatu persamaan garis lurus dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menyajikan masalah kontekstual ke bentuk persamaan garis lurus dengan benar dan penuh tanggung jawab. Adakah yang tahu siapa ini? Ya, siapa? Beliau adalah René Descartes, yang dikenal sebagai Bapak Geometri Analitik, seorang matematikawan Perancis, fisikawan, filsafat, dan teolog. Banyak ahli yang mengakui beliau sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan. Rumus kemiringan ini terdapat pada materi persamaan garis lurus. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linear. Meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa beliau penemu rumus kemiringan, namun banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan adalah milik René Descartes. Diingat ya. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan persamaan garis lurus, di antaranya jika kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap, maka kita dapat menempuh jarak tertentu untuk kurun waktu tertentu. Nah, hubungan antara jarak dan waktu tersebut dapat kita interpretasikan sebagai suatu persamaan garis lurus. Selain itu, jika kalian pernah mengisi bak mandi dengan kecepatan air yang mengalirnya itu tetap, maka volume yang terisi ke dalam bak mandi dengan waktu itu memiliki hubungan yang bisa kita interpretasikan sebagai suatu persamaan garis lurus. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlanjut ke materi. Yang pertama, tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua, tentang titik potong sumbu X dan sumbu Y. Are you ready to learn? Let's go! Bentuk umum persamaan garis lurus, bentuk eksplisit, dan ada juga bentuk implisit. Bentuk eksplisit persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y merupakan variabel atau peubah, M sebagai gradien, dan C konstanta. Bentuk implisit dari persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan X dan Y sebagai variabel, serta A, B sebagai koefisien dan C konstanta. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini disajikan beberapa contoh dari persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 1. Yang kedua, 3Y sama dengan negatif X kurangi 2. Yang ketiga,
2x kurang y tambah 4 sama dengan 0. Dan yang keempat, x tambah 2y sama dengan 3. Silakan amati baik-baik dari contoh-contoh tersebut. Kemudian diingat. Coba, sekarang kalian berikan contoh persamaan lain yang merupakan persamaan garis lurus. Bisa kan? Kalau begitu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong di sumbu X, maka buat variabel Y sama dengan 0. Dan untuk menentukan titik potong di sumbu Y, maka buat variabel X sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diberikan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 2X kurang 4. Bagaimanakah cara dalam menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan garis lurus tersebut? Ada yang tahu? Kalau belum, perhatikan penyelesaian berikut. Menentukan titik potong di sumbu X, maka buatlah variabel Y menjadi sama dengan 0. Maka, persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4, Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 2X kurangi 4. Kita tukar posisinya, 2X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga, 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Diperolehlah titik potong di sumbu X yaitu 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong di sumbu Y. Buat variabel X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2X kurang 4. X-nya kita ganti dengan 0 sehingga Y sama dengan 2 kali 0 kurangi 4. Y sama dengan 0 kurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Diperolehlah titik potong di sumbu Y yaitu 0, negatif 4. Jadi, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2X kurang 4 adalah 2,0 dan 0, negatif 4. Sudah paham sampai sini? Bagaimana penjelasannya? Apakah bisa dipahami? Kalau begitu, coba jawab pertanyaan berikut. Apakah persamaan negatif 3Y tambah 6 sama dengan 2X merupakan persamaan garis lurus? Simpan jawabannya untuk disetorkan kepada guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.